Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Kayla Andriana Igiswara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Iklan di Aplikasi TikTok terhadap Minat Beli Audiens. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya merupakan perikanan merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita hindari, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mirip dengan iklan, kita juga sulit menghindari kampanye iklan ketika produk dan layanan ditawarkan oleh orang-orang, terutama orang yang terdekat dengan kita. Namun dengan semakin majunya teknologi, perikanan juga menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Diikuti dengan perkembangan media, pada awalnya teknologi berkembang menjadi sesuatu yang dapat digunakan perusahaan untuk mengiklan produknya. Namun, banyak iklan yang seringkali begitu membosankan dan mengganggu, sehingga banyak orang mulai tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, iklan harus menarik semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, perumusan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dari terpaan tayangan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari terpaan tayangan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Terus yang selanjutnya ada manfaat penelitian, ini eh, dibagi dengan dua, yaitu pertama ada manfaat penelitian akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi pemasaran dan terpaan iklan. Lalu yang kedua adalah manfaat penelitian praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi, terkhusus praktisi advertising mengenai terpaan iklan dan minat beli audiens terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori, dengan bahasan konsep. Iklan adalah komunikasi berbayar yang digunakan untuk membujuk seseorang agar membeli produk atau jasa dari sponsor tertentu. Iklan disampaikan melalui media dan dapat berupa cetak, yaitu majalah, koran, atau luar ruangan, radio atau televisi, atau statis, atau digital berbasis video. Lalu yang kedua, komunikasi pemasaran juga merupakan proses di mana seorang pemasar mengembangkan dan menyajikan seperangkat rangsangan komunikasi yang tepat kepada audiens target yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan serangkaian tanggapan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel X yang merupakan terpaan iklan, lalu variabel Y yang merupakan minat beli audiens. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Ada dua paradigma yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Yang selanjutnya, pendekatan penelitian. Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antara dua variabel, yaitu terpaan iklan sebagai variabel X minat beli sebagai variabel Y. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti mengambil sampel yang paling cepat menggunakan kuesioner sampai dengan jumlah sampel berjumlah 77 responden. Lalu selanjutnya, untuk ukuran sampel, saya menggunakan rumus Soflin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung E kuadrat, yang dimana N sama dengan 250 per 1 tambah 250 kali 0,1 kuadrat, N 250 per 3,5, dihasilkan N-nya adalah 71. Dari perhitungan menggunakan rumus Soflin, maka minimal sampel yang harus ada pada penelitian ini berjumlah 71 responden. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ini ada uji validitas X dan Y. Untuk variabel X, nilai KMO-nya adalah 0,819, lebih besar dari 0,5. Artinya data yang digunakan untuk variabel X adalah data yang valid. Untuk variabel Y, nilai KMO-nya adalah 0,833, lebih besar dari 0,5, artinya data yang digunakan untuk variabel Y adalah data yang valid. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji reliabilitas variabel X dan Y. Untuk variabel X, didapatkan bahwa nilai crunch
Cronbach alpha pada variabel terpahan iklan X adalah 0,784 lebih besar dari 0,6, artinya data yang digunakan merupakan data yang reliable. Untuk variabel Y, didapatkan bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel minat beli Y adalah 0,850 lebih besar 0,6, artinya data yang digunakan merupakan data yang reliable. Selanjutnya ada uji hipotesis dengan regresi linear sederhana. Ini terdapat tabel ANOVA dan coefficients. Kita masuk ke pembahasan dari hasil uji coba dengan SPSS dengan melihat hasil dari data yang disebarkan melalui kuesioner Google Form, dapat terlihat bahwa terdapat pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens terhadap minat beli audiens. Dari hasil validitas dan reliabilitas, masing-masing variabel menunjukkan data yang valid dan juga reliable untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, bab 5, yaitu kesimpulannya adalah iklan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan suatu produk. Di sisi lain, iklan juga bagian dari komunikasi pemasaran. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari kedua variabel tersebut, adanya pengaruh sejalan dengan konsep yang digunakan, di mana iklan dalam konteks pembuatannya harus mampu membuat konsumen tertarik untuk take action dan membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah saran. Saya sebagai peneliti saat ini mengalami keterbatasan waktu dan tempat penelitian. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan populasi dan sampel yang lebih luas agar data bisa lebih valid. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.